Alam yang indah memang sudah tidak aneh di Papua. Kekayaan alam yang begitu mempesona memang tersebar luas di salah satu pulau besar Indonesia ini. Hamparan perbukitan hijau, danau cantik yang mengelilinginya, hingga tarian anggun cendrawasih. Ikuti arah dari Jayapura, Papua. Setelah perjalanan panjang menjelajahi keindahan Papua Barat Daya dan Papua Barat, mulai dari birunya lautan Raja Ampat, jernihnya air Kali Sembra, hingga sejarah peradaban di Mansinam dan sejuknya suasana pegunungan Arfak, kami harus melanjutkan petualangan ke Papua Pegunungan. Namun sebelum itu ada satu pemberhentian penting, kembali ke Jakarta. Saya harus berbagi kisah perjalanan di Open Trip Festival dan mengambil lensa 600 mili untuk mengabadikan burung cendrawasih di habitat aslinya nanti. Kita sudah nyampe di Halim. Sekarang kita pakai taksi online menuju ke daerah Tendean. Nyimpen barang dulu, baru kita ke Pancoran, Smesco. Ini pas banget zuhur. Tapi kalau di jam saya ini jam 2. Jam Papua itu, Pak. Waktu Papua belum diganti. Kami pun kembali ke Jakarta untuk 1 malam, lalu segera berangkat kembali menuju Bandar Udara Sentani di Jayapura, Papua, ke Jakarta, ke Papua lagi. Semangat! Planning buat perencanaan konten apa aja yang akan kita buat. Nah itu juga bisa membantu kita untuk tetap konsisten beberapa minggu ke depan atau bahkan 1 minggu ke depan. Biasanya sih kalau aku selalu buat roadmap konten selama 1 tahun mau ngapain aja nih. Hampir semua daerah punya kriminal masing-masing lah. Jadi tergantung kita mensiasatinya, terus harus gimana. Misalkan dari pola manajemennya kita harus ngatur, oh jangan sampai larut malam atau jangan lewat di jalur-jalur yang red zone lah. Jadi kita sebenarnya bisa menghindari bahaya itu. Setelah kemarin kita ketemu kawan-kawan, terus sharing-sharing di Open Trip Festival, nginep 1 malam di Jakarta. Hari ini nanti malam akan berangkat ke Jayapura. Ini kita mau packing, saya mau spill sedikit alat-alat tempur yang saya bawa. Ini banyak banget. Nah ini saya bawa 2 kamera, mirrorless, ini pakai Sony A7 Mark IV yang sekarang buat pakai. Terus nanti ada Sony A7C. Terus bawa lensanya ada lensa 2470 G Master Sony. Terus yang kedua ada lensa 50mm f1.2 G Master juga. Terus saya bawa 70-200 G Master yang Mark II. Wah itu lensa idaman juga. Ini ada satu lensa yang saya kaget, pakainya popper, lensa 600mm dan sangat besar sekali, itu kayak gendong bayi. Terus ada bawa drone bawa 2, DJI Air 3 sama DJI Mini 4 Pro. Semoga lancar perjalanan kita. Oke, kita sudah sampai Terminal 3 lagi. Kita akan check-in dulu, masukin barang ke bagasi, terus baru nunggu di ruang tunggu sambil ngedit-ngedit. Ini kembali memecahkan rekor menjadi penerbangan domestik terjauh saya sekitar 5-6 jam ke ujung timur Indonesia, tepatnya ke Jayapura. Sekarang udah mendekati jam 11 malam. Inilah salah satu nggak enaknya kita jalan-jalan kalau nggak berangkatnya pagi banget, malam banget. Ini posisi udah capek, udah ngantuk, tapi harus ke bandara, harus naik pesawat ke timur Indonesia. Durasinya sekitar 5 jam 20 menit. Sampai sana nanti jam 6 pagi. Saat pesawat mulai mendekati Jayapura, hamparan bukit hijau yang indah
dan Danau Sentani yang tenang menyambut kami. Selamat datang di Jayapura. Ini adalah petualangan lanjutan ke tanah Papua. Setelah mengantri bagasi, saya segera keluar dari Bandara Sentani. Dan di sana sudah ada Dipvano, kreator asal pegunungan Papua, menunggu bersama Haris, kawannya dari Jayapura. Mereka menyambut saya dengan senyum ramah hangat. Kami langsung melanjutkan perjalanan dari Sentani menuju ke Jayapura, melewati jalan-jalan yang menghubungkan kota dengan pegunungan dan laut. Tujuan kami adalah rumah Dipvan di daerah Padang Bulan. Oh ya, Dipvan ini berasal dari Tiom, Lanijaya, dan juga Wamena. Dia bekerja di sebuah perusahaan tambang ternama di Papua. Tapi kali ini sedang cuti kerja untuk keliling Papua bersama saya. Siang itu kami mencari angin segar dan Dipvan membawa saya ke Kopi Juang, sebuah tempat ngopi yang asik di Jayapura. Kami berbincang santai tentang segala hal dari keindahan alam hingga kehidupan sehari-hari di tanah Papua. Cakapan mengalir seiring dengan aroma kopi yang menenangkan. Jadi tiap aku ke Papua pasti ada DM masuk. Masih hidup kah? Kata dia. Emang Papua semenyeramkan itu kah? Sangat tidak sekali sebenarnya, sangat tidak sekali. Karena itu saya pikir hanya media, beberapa oknum yang buat isu bahwa Papua itu kayak tempat yang berbahaya. Kenapa saya bisa bilang di sini tuh aman? Karena di satu tempat sendiri di Wamena, pegunungan. Sumpah itu ada loh orang-orang tua dari Jawa yang tinggal dan bahkan mereka betah di sana. Iya, mereka berdagang, ngojek. Malah di sana tuh banyak loh teman-teman pendatang yang malah tidak mau balik gitu ya. Kita sini aja di tempat kami juga kan nyaman ya kayak gitu. Makanya kadang kayak media yang buat sampai teman-teman dari luar mau datang tuh mereka kadang takut. Tak lama kemudian, kejutan pun datang. Gibran, teman perjalanan saya saat di Sorong, tiba-tiba muncul. Hahaha, seperti reuni kecil. Gaks gue, lama sekali. Ya teman-teman yang di luar Papua, kalau kamu ke Papua, kamu tidak perlu takut. Di Papua sini tidak hanya orang Papua yang hidup. Semua ada. Sini dari seluruh Indonesia ada di Papua. Jadi Papua tuh aman, penuh dengan kedamaian. Oke, hari ini jam 3:30 sore. Karena cuaca bagus, kita bersama teman-teman dari Jayapura ini akan menuju ke Bukit Tungkuwiri di Kabupaten Sentani. Di sana view-nya langsung ke danau, nanti ada banyak bukit. Mudah-mudahan kita bisa dapat 1, 2, 3 bukit spot untuk perjalanan hari ini. Sore itu kami memutuskan untuk mengejar matahari terbenam dan Dipvan mengajak saya menuju ke Bukit Tungkuwiri yang katanya tempat terbaik untuk menikmati sunset di Jayapura. Bang, ini kayak mana kita? Kenapa nyasar di sini? Kebetulan tadi kami mau isi bahan bakar, tapi kami ketemu saudara kami. Kebetulan dia juga nggak ada kerjaan. Bingung. Iya, bingung mau kemana. Jadi ya kita bareng aja. Saat sedang antri bensin, Dipvan bertemu saudaranya. Dan dengan waktu luang yang ada, kami memutuskan untuk pergi bersama ke bukit ini yang terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, sekitar 1 jam dari kota Jayapura. Kemarin lihat pemandangan danau. Danau Sentani. Iya, Danau Sentani. Terus kebetulan bukitnya itu, view bukitnya tuh ditambah dengan alang-alangnya tuh terasa begitu, jadi bagus. Kabupaten Jayapura memang tak pernah kehabisan pesona wisatanya, mulai dari alam, pantai, hingga budaya dan kulinernya. Salah satu destinasi yang sudah lama menjadi primadona adalah Bukit Tungkuwiri, atau yang sering disebut wisatawan sebagai Bukit Teletubbies, karena lanskap hijau bergelombang yang mirip dengan perbukitan di film Teletubbies. Sesampainya di lokasi parkir, kami bertemu dengan Pak Guru Rizky, seorang kenalan lama dari Instagram, bersama temannya Ivan. Akses menuju Bukit Tungkuwiri sudah sangat baik, dengan anak tangga berwarna-warni yang membawa kami menuju ke puncak. Kami berjalan bersama mencari spot terbaik untuk menikmati sore ini. Kita sudah sampai di Bukit Tungkuwiri. Ini mirip-mirip di Labuan Bajo nih, tapi bedanya ini danau. Jadi udah berjalan sekitar sekian ratus anak tangga. Hitung sendiri aja lah kalau kesini. Ini kita nemu
pos keberapa nih? 1, 2. Nih, ini ada saung kedua. Masih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 saung lagi dan kita rencanakan di sana tuh di ujung. Di atas bukit yang sudah dibeton, sebelum matahari tenggelam, saya segera menerbangkan kamera udara. Sementara Pak Guru juga mengoperasikan FPV drone miliknya. Pemandangan yang tersaji di depan kami begitu memukau. Hamparan bukit hijau dipadukan dengan keindahan Danau Sentani yang tenang, menyatu dengan cahaya matahari yang mulai turun. Udara segar dan suasana di kaki Gunung Siklop yang bersahabat menambah kesempurnaan sore ini. Saya merasa sangat beruntung. Bukit Tungkuwiri benar-benar menawarkan pemandangan yang menenangkan hati, terutama saat matahari perlahan tenggelam di balik danau yang teduh. Hari ini alam Papua memberikan pesona terbaiknya. Ini lanskapnya keren banget tuh, dari punggungan sana tuh seperti ya bukit-bukit lah kayak di Gililawa, tapi ini di Sentani di Jayapura keren banget. Kita datang pas cuacanya pas bagus, tapi cuman sebentar doang. Kayak dapat cahaya dikit terus langsung tenggelam. Terus di sana langsung warna coklat. Keren banget. Bandung. Batu Malang. Wah, Pacitan. Ini mana nih? Ya, orang mana nih? Purwodadi. Ini mana nih? Jogja, Mas. Jogja. Iki Medan. Wah, kayak mana? Sama nih. Ini mana nih? Timika. Ini nih, ini mana? Ke Jayapura, tapi kalau belum mengunjungi landmark kotanya, katanya belum sah. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mengisi tenaga dulu. Kami mampir di warung Coto Makassar, mengobati rindu dengan kuliner khas Sulawesi yang nikmatnya tiada tara. Kita sekarang makan siang dulu. Ini ada soto Makassar dalam bentuk original, bukan dalam bentuk kemasan. Ayo. Dulu ndak jual usaha contoh di pasar dulu, karena ruko di sini tidak ada ruko di sini dulu. Nanti di 2003 baru ada ruko di sini. Ya biasa sudah kalau kajo-kajo. Ya tinggal tidak jaga-jaga. Ya kalau polisi bilang tutup pintunya ya ditutup. Selama saya ada di Papua itu tidak pernah setengah-setengah saya kalau orang kajo. Karena sudah lama tuh, istilahnya ada orang mau, tidak pernah gentar-gentar. Sekarang kita sudah datang nih ke sana. Cotok. Kita bareng anak-anak The Japraks Gengs. Ini ada siapa namanya tadi Bang? Andika. Asli mana? Solo. Ini orang Solo, tapi nggak pernah balik. Pernah balik 20 tahun. 20 tahun nggak pernah balik. Orang tua warung. Mie ayam. Kalau kamu kerja di Di apotik sama seperti Bang siapa? Eki. Bang Eki semestinya. Terus ini ada Pak Guru. Instagramnya Pak Guru. Kenapa Pak Guru? Ya dulu iseng. Guru beneran kan tapi. Iya, dulu tuh iseng. Terus karena kayak unik ya udah pakai aja terus. Nah, siapa ini Bang? Halo Ivan, Bang Ivan, videografer juga. jalan-jalan juga, jalan-jalan Jadi kita di hari ini kompleks. agendanya apa nih? Ke apa nih? Jembatan Merah sama perbatasan PNG. Hari ini saya mencoba sensasi menyetir mobil di Jayapura. Kebetulan Andika, seorang pengikut setia saya di Instagram, mengajak saya main ke perbatasan PNG atau Papua Nugini. Jadi tanpa rencana sebelumnya, saya langsung nyetir mobilnya. Seru juga karena saya ditemani Pak Guru dan juga Ivan. Jembatan Merah itu jembatan Teluk Yotefa, ikon Jayapura. Pokoknya dari sini 1 jam ke perbatasan. Kalau ke Jembatan Merahnya 5 menit. Tujuan pertama kami adalah landmark kota Jayapura, yaitu Jembatan Yotefa. Ikon megah dengan lengkungan merah yang membentang di atas Teluk Yotefa. Sayangnya sesampainya di sana, baterai drone saya habis. Jam 1 siang di
Jayapura. Ini ada warung-warung yang tutup. Rasanya kayak lagi di sauna ya nggak sih? Kan? Iya, parah. Jadi kalau di Jayapura mau sauna nggak usah ke tempat gym. Ini aja nongkrong di pinggir jalan. Langsung berkeringat. Ini kebetulan kita tuh mau explore di Jayapura, mau ke perbatasan PNG, Papua Nugini. Jaraknya kalau di peta tuh 26 kilo. Jadi kita singgah dulu, ini ada icon. Nanti ini kita ada cerita kocak. Karena ternyata drone kita baterainya habis. Ini ada warung masih tutup, terus ada colokannya. Kita numpang ngecas dulu. Habis itu kita mau ngedronein ini ikonnya Jayapura. Pas langitnya lagi biru, nembak ke bawah, pasti nanti airnya juga berwarna. Kita akan ngedrone sama foto-foto icon ini. Saya adalah kolektor icon yang ada di Indonesia. Hamparan laut biru, Teluk Yotefa berpadu indah dengan perbukitan hijau di sekitarnya. Jembatan ini mempersingkat perjalanan menuju ke perbatasan Papua Nugini dari 2,5 jam menjadi hanya 1 jam. Bukan hanya soal waktu, tapi pengalaman melintasi salah satu jembatan terindah di Papua ini benar-benar berkesan. Sekarang kita sedang berada di salah satu ikon yang ada di Jayapura. Namanya Jembatan Yotefa, di Teluk Yotefa. View-nya langsung ke lautan. Bagus sekali, kontras merah dan biru. Ini menjadi salah satu ikon yang baru di Jayapura. Dari Jembatan Yotefa, kami melanjutkan perjalanan ke distrik Muara Tami, tempat kampung Skou berada. Dari jembatan kita lanjut ke negara sebelah, anjay, negara sebelah. Kita akan ke PNG karena sudah diedit di Photoshop jadi PNG. Kita akan menengok perbatasan dari Jayapura ke Papua Nugini. 20 kiloan kita menuju perbatasan. Di bawah ada Merauke, di sini ada Skou. Kita menuju perbatasan Skou. Begitu mendekati perbatasan, atmosfer mulai berubah. Jalanan beraspal mulus membawa kami melewati jalanan lurus hutan-hutan tropis. Dengan sesekali terlihat rumah-rumah penduduk setempat. Ini sebentar lagi kita akan tiba di perbatasan Skou dan PNG. Jalannya bagus banget, lurus terus ada gelombang-gelombang ini kalau dibidik pakai 600 mili dari ujung keren banget, muncul mobil terus. Ini berarti tanda kalau mau nyampe perbatasan ya, ketemu jalan lurus, kanan kirinya hutan, dikit lagi kita akan sampai di batas negara Skou dan PNG. Semakin dekat ke perbatasan, kami mulai melihat tanda-tanda kehadiran aparat keamanan yang berjaga, mengingat perbatasan ini adalah pintu gerbang menuju ke Papua Nugini. Ini kita sekarang sedang berada di daerah mana ini namanya? Daerah Skou, Bang. Skou itu berarti kabupaten, kecamatan ya? Oh, itu nama kampus itu. Atau kampung? Kecamatan, jatuhnya kecamatan. Ya. Iya. Ini berarti Kampung ya. juga nama kampung. Ini berbatasan langsung. Iya. Berbatasan langsung dengan PNG. Berarti orang Indonesia boleh ke sana? Boleh. Apa sebaliknya pun boleh. Harus pakai paspor? Enggak. Kalau tujuan liburan tuh? Iya, kalau tujuannya cuma Wisata aja? Wisata enggak harus. Tapi itu harus langsung pulang ya? Iya, harus langsung pulang. Kalau yang pakai paspor tuh kayak misalkan nginap gitu. Ya, mereka berkunjung ke kotanya, ke Vanimo gitu harus pakai paspor. Tapi kalau di area sini enggak, cuman ninggalin KTP ya? Ya, dengan KTP. Akhirnya kami sampai di PLBN Skou, pos lintas batas negara. Gerbang perbatasan ini sangat megah dan modern. Rasa seperti pintu masuk ke dunia lain. Di balik gerbang ini kita bisa melihat tanah Papua Nugini yang tampak seperti dataran hijau membentang luas. Sayangnya kami tiba terlalu sore dan jam kunjungan sudah berakhir. Jadi kami tidak bisa melintasi zona perbatasan
Jadi kita sekarang berada di PLBN, Pos Lintas Batas Negara ini di SCO, Border Post of the Republic Indonesia. Jadi ini batas negara antara Indonesia dan PNG. Keren. Tapi ini udah tutup, jadi kita harus segera keluar. Nanti ngobrol bareng teman-teman di sana. Meskipun begitu, hanya dengan berdiri di depan perbatasan ini sudah memberikan sensasi yang luar biasa. Pemandangan ini mengingatkan betapa luas dan beragamnya Indonesia, membuat perjalanan ke titik paling timur negeri ini terasa begitu bermakna. Di SCO ini ada icon apa aja nih di batas negara ini? Burung Garuda gitu yang biasa tempat berfoto. Terus nanti di Burung Garuda tuh sana lagi ada kayak pagar tinggi gitu yang membatasi netral. Ya, zona netral ada juga zona netral. Zona netral berarti bukan milik mereka, bukan milik kita. Ya, Milik sama-sama. benar. Jadi kalau kasus ya kesana aja aman tuh netral. Zona netral. Saya bukan orang, saya negara netral. Berarti ini sering dijadiin wisata ya? Sering. Tiap orang dari luar kota pasti mintanya ke sini. Dalam perjalanan pulang, kami bertepatan dengan senja yang mulai turun. Sinar matahari terbenam yang mantul di permukaan teluk membuat pemandangan semakin dramatis. Kemarin kan ada yang nanya tuh di Jakarta, enak dan gak enaknya jadi konten kreator apa? Ini nih gak enaknya. Badan udah capek tadi, malam sampai sini. Terus ini ngopi data lama banget, 4 menit. Dan harus perjalanan ke Jayapura bagian, nggak tahu bagian mana. Kabupaten. Buat nyari burung cendrawasih jam 10 malam nih. Nungguin copy file. Mudah-mudahan besok segala jerih payah perjuangan terbayarkan. Oh, amin. Masih ada 7 menit kayaknya. Gimana nih? Berangkat. Jadi perburuan malam ini kita mencari burung karena selama di Papua kita bahas selalu burung. Ada burung yang di bawah, ada burung yang di atas. Sekarang kita akan mencari burung yang di atas. Keberuntungan kembali menghampiri kami ketika Andika menawarkan mobilnya untuk melanjutkan petualangan menuju kawasan burung endemik kebanggaan Papua. Saya pun tidak menolak tawaran itu. Meskipun tubuh terasa lelah, semangat saya untuk melihat langsung burung cendrawasih yang indah itu mengalahkan rasa lelah. Biasanya saya hanya bisa melihat melalui layar digital, tetapi kali ini kesempatan untuk menyaksikan keajaiban itu secara langsung ada di depan mata. Selamat malam guys. Sudah izin. Parah. Kita tadi udah kontak sama kepala sekolah juga. Beliau udah izinkan Pak Guru kita pinjam 1 hari. Pak Guru pelayanan luar biasa ya. Arso Expo. Doakan semoga besok dapat banyak gambar cendrawasih, foto video. Kami tahu ada 2 tempat di Kabupaten Jayapura yang terkenal sebagai lokasi pengamatan cendrawasih yang dekat dengan pusat kota. Wisata alam Bird of Paradise di Kampung Tablasupa dan birdwatching Isyo Hill di Kampung Repang Muaif. Keduanya dikelola oleh masyarakat adat setempat dan dapat dijangkau dalam waktu sekitar 1 jam dari kota Jayapura. Malam ini saya ditemani Dipvan, Haris, dan juga Pak Guru. Saya tidak perlu menyetir kali ini. Rasa kantuk membuat saya memilih untuk tidur di mobil. Perjalanan menuju hutan di Kampung Tablasupa dimulai dengan kendaraan pribadi. Meskipun jalanan sedikit rusak mendekati kampung, semangat kami tak padam. Jam 12 malam kita sudah nyampe De Papre. Mudah-mudahan orangnya ada. Kami tiba dini hari di rumah pemandu yang telah dijanjikan. Tetapi setelah beberapa kali mengetuk pintu, tak ada kabar. Dengan terpaksa, kami membangun tenda untuk bermalam. Dan sebagian dari kami tidur di dalam mobil. Jadi karena tidak ada kabar dari orang di sini, kita berdoa tidur di sini. Jam 4 ada yang datang dan ayo kita hiking. Perjuangan ini sungguh luar biasa. Semoga semua usaha ini terbayar
dengan kehadiran burung cendrawasih nantinya. Kalau nyampe ini info. Karena kalau nggak gitu, buset, pikirnya sampai kemana-mana nanti ini. Pikirnya nggak nyampe-nyampe. Nyari jaringan lagi GSM ini, geser dikit meninggal. Udah jam 12.44. Adik ini tidak tahu otak. Masa jam 12.44 kita bertamu? Kayak mana nih? Tapi setidaknya pintu sudah terbuka. Jam 4 kita akan bergerak ke atas. Jadi sekarang kita tidur dulu. Itu ada tenda. Itu rumah, ngapain ada tenda? Kan ada rumah. Kenapa ada tenda di situ? Kita lupa caranya mendaki gunung. Sampai camping di halaman rumah. Sudah kita ada jam 1, 2, 3, 4. 4 jam bro, lumayan bro. 3 jam, 3 bang. Ya. 6 jarinya juga. Setelah memejamkan mata sejenak, akhirnya pemandu kami pun sudah terbangun. Kami langsung bersiap-siap. Saya mengatur perlengkapan kamera, termasuk lensa 600 mili yang siap untuk menangkap keindahan burung surga ini. Perjalanan kita ke atas kurang lebih 1,5 kilo. Dan juga nanti kita akan lewat beberapa sungai. Di 500-600 meter itu ada terjal sedikit, ada tanjakan, dan juga setelah naik tanjakan ada di samping kiri mungkin ada jurang. Lebih berhati-hati lagi. Setelah briefing dari pengelola, kami mulai melakukan hiking ke dalam hutan Tablasupa. Dalam gelap, kami harus ekstra hati-hati melewati jalanan yang naik turun dan juga menyeberangi sungai kecil. Kita udah berjalan kurang lebih 1 kilo. Tadi lewat sungai, terus trekking ke dalam hutan. Ini kita berjalan di sebelah sungai. Sebentar lagi kita akan sampai ke titik pemantauan cendrawasih. Ini ramai sekali barang kawan-kawan sini. Semoga nanti ada cendrawasih yang nampak. Nah, tarif untuk melihat burung cendrawasih ini adalah sekitar 250.000 per orang, termasuk sarapan pagi setelah pengamatan. Jenisnya ukurannya kecil dari semua yang ada di jenis cendrawasih, kita punya yang kecil sekali. Kami tiba di pos pengamatan sebelum jam 4:30 pagi. Dengan cepat saya bersiap untuk menyaksikan keindahan burung cendrawasih yang sudah dinanti. Kita sudah sampai di pos pemantauan. Jadi di sini tuh ada homestay-nya, ada lodge-nya untuk yang menginap. Cuman kita tadi datang dini hari, jadi trekking dulu. Ini udah mulai terang. Kita menunggu, mungkin ada sinar matahari. Cendrawasih keluar, tembak, das, pakai lensa. Mudah-mudahan ada satu aja. Please, ini mah satu. Pemandu menjelaskan bahwa burung-burung ini aktif di pagi hari, mulai jam 5 hingga jam 9 pagi, dan sore hari sekitar jam 3 sore. Suara kicauan cendrawasih mulai terdengar, dan satu persatu mereka mulai bermunculan. Saya segera mengarahkan teropong dan mulai merekam momen magis ini. Betapa menawannya burung-burung itu saat mereka menari di atas ranting-ranting pohon. Ini merupakan burung terindah yang pernah saya lihat. Dan Papua adalah rumah mereka. Dengan segenap hati, saya menyaksikan keindahan alam ini dan merasakan betapa luar biasanya perjalanan panjang saya di tanah Papua. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan dengan burung-burung cendrawasih menari di tengah hutan yang luas, memantulkan keindahan surga yang tak ternilai. Pantas saja mendapat julukan Bird of Paradise.
Kita udah dapat sekitar 4 ekor tuh. Mau naik lagi dia. Ada 4 ekor cendrawasih. Sayangnya momen magis ini tidak berlangsung lama. Setelahnya hanya sekitar 5 menit, burung cendrawasih itu pergi mencari makanan. Jadi pagi ini setelah kita hunting cendrawasih, tadi dapat 3-4 ekor, dia menari-nari bagus sekali. Saya sedang beruntung. Tapi kita dalam kondisi capek sekali. Beres hunting tadi langsung di sini sudah disediakan kopi, teh, makan juga oleh pengelola di sini. Di kawan-kawan yang datang ke Jayapura, ini bisa jadi salah satu opsi untuk berwisata, yaitu menikmati hewan endemik Papua, yaitu cendrawasih, khususnya di Desa Tablasupa. Semoga kawan-kawan yang ke Jayapura bisa mendapat kesempatan melihat langsung endemik yang sangat cantik, di mana cendrawasih selalu menari. Setelah momen berharga itu, kami pun mengambil waktu sejenak untuk istirahat, ngopi dan menikmati teh sambil sarapan yang telah disediakan adalah cara yang sempurna untuk mengisi ulang energi. Beberapa dari kami bahkan terlelap karena memang kami kurang tidur. Waktu terbaiknya itu kalau pagi untuk tepat jam 5 sudah ada. Dia cuma mainnya itu cuma bertengkar di pohon itu, tergantung cuaca. Kalau cuaca baik dia 1 jam. Kalau cuaca kurang begitu bagus, paling kurang lebih itu 30 menit sudah tidak ada. Tak hanya burung cendrawasih, beberapa spesies burung lainnya juga berhasil kami abadikan dalam kamera. Hutan Papua yang luas ini ternyata kaya akan keanekaragaman flora dan fauna yang perlu kita jaga bersama. Semua Papua ada cendrawasih. Tergantung setiap daerah yang rasa memiliki kampung dengan dia punya bagian kerjanya. Kalau kita Kampung Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, khusus di tempat ini memang betul-betul kita jaga. Kalau mau bilang ancaman pasti ada ya. Tapi betul-betul kita jaga. Maka terawat sampai hari ini. Kalau yang lain-lain memang ada. Tapi karena apa? Sampai tidak ada, karena itu ancaman. Sebagai penutup petualangan ini, kami mengunjungi aliran sungai di hutan Tablasupa. Jadi sekarang kita akan mampir dulu ke sungai. Jadi selain spot cendrawasih, di sini juga kita bisa mandi-mandian setelah tadi hiking panas. Ada sungai di situ yang jernih. Ayo langsung kita situ. Air jernih dan dingin sungai itu menyegarkan tubuh kami, menenggelamkan semua rasa lelah yang ada. Lihat dong, habis lihat cendrawasih, kami balik, kami langsung pulang, kami masih singgah di tempat permandian dan air ini dia mengalir langsung ke pantai Amai. Jadi ini dia kali sangat biru sekali, teman-teman bisa lihat nih. Di bawah pohon rindang, kami bersenang-senang merayakan kebersamaan dan keindahan alam yang ada di sekitar kami. Jadi di sekitar area cendrawasih ini ada sungai dan kita bisa langsung mandi-mandian setelah hiking yang jauh. Oke. Papua memang tak henti-hentinya memberikan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menemani saya. Kalian semua luar biasa ramah dan baik hati. Dari perbukitan hijau hingga danau cantik, dari landmark megah hingga perbatasan yang kokoh. Semua menjadi bagian dari cerita indah saya di Jayapura, Papua. Selanjutnya saya berencana menuju ke pegunungan Papua untuk melihat lebih dekat budaya yang masih kental dan juga alamnya yang menakjubkan.